Pemirsa Intens Investigasi, pasca heboh Ammar Zoni yang meminta sang kekasih, Dr. Camelia untuk segera mengurus surat nikah. Kini terkuak fakta baru jika sang dokter diam-diam ternyata menyambut serius ajakan Ammar untuk segera menikah. Ini ditandai dengan sejumlah barang pribadi mantan suami Irish Bella itu yang sudah dipindahkan ke rumah Dr. Camelia. Di antaranya puluhan pasang sepatu, baju, tas, dan koper, hingga barang-barang pribadi lainnya. Lantas apa kata Dr. Camelia terkait rencana pernikahannya dengan Ammar dan aksinya saat menunjukkan barang Ammar Zoni di kediamannya? Di lain tempat, seperti apa penjelasan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kemungkinan Ammar Zoni dihadirkan langsung di ruang sidang? Dan seperti apa pula komentar Hotman Paris soal pemindahan Ammar Zoni ke Nusa Kambangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik ketegaran Ammar Zoni menjalani kasus hukum yang menjeratnya, ternyata ada sosok sang kekasih, Dr. Camelia, yang menjadi penyemangat utama sang aktor. Dan selepas sidang perdana yang dijalani Ammar, Dr. Camelia pun menjelaskan barang pribadi Ammar yang mulai dititipkan di kediamannya. Lucunya, hal inilah yang membuat Ustadz Dery langsung mengasumsikan jika ia dan Ammar akan segera menikah. Berikut penjelasan Dr. Camelia. Jadi aku cerita sama Ustadz Dery kalau barangnya Bang Ammar itu dipindahkan ke rumah saya dari kakak angkatnya dia. Jadi dipikirnya kita mau nikah setelah bebas, ya emang ada rencana pasti menuju ke sana, cuman belum ada rencana tanggal terus langsung nikah, nggak ada sama sekali. Oke? Saya nggak tahu kalau ijab kabulnya di mana, nikahnya di mana. Yang jelas Dr. Camelia dia berhak atas dirinya. Di kesempatan berikutnya, kepada tim Intens Investigasi, Dr. Camelia akhir menunjukkan barang-barang Ammar Zoni yang dititipkan di kediamannya. Di antaranya puluhan pasang sepatu, baju, tas, hingga barang-barang lainnya. Lantas benarkah ini pertanda pernikahan Ammar dan Dr. Camelia akan segera digelar? Iya, aku ganti-ganti tidur, cantik banget. Berarti bagus-bagus nih kayak. Apa? Bagus-bagus. Itu dong mau direstui ya dokter ya. Ya alhamdulillah lah. Maksudnya ini dulu lah gitu untuk sidang ini, mudah-mudahan nggak sampai pembuktian lah, SFI selesai ya udah gitu. Sebagai sahabat, Ustadz Dery juga sempat berbagi cerita soal keseriusan hubungan Dr. Camelia dan Ammar Zoni serta rencana pernikahan mereka. Lantas benarkah pernikahan akan digelar di Lapas Nusa Kambangan, tempat Ammar kini ditahan? Insya Allah ya, jodoh memang rahasia Allah. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan Dr. Camelia dengan Ammar Zoni memang berjodoh. Mereka udah saling cinta, saling sayang, saling support, sudah saling rindu ya. Manggilnya udah manggil satu sama lain sudah sayang. Memang tidak ada solusi bagi orang yang saling mencintai selain pernikahan. Kalau nggak nanti maksiat, meskipun maksiat itu pikiran, hati, dan sebagainya. Mungkin ayahnya mau kalau menikah ya jangan silent, mesti resmi. Ya mudah-mudahan dapat restu dari orang tua dan mereka menikah dengan cara yang baik secara agama dan secara negara. Itu kalau Ammar masih di Nusa Kambangan, tentu pernikahan itu akan dilangsungkan di sana mungkin. Ya, wallahu a'lam. Saya cuma bisa berdoa dan berharap semoga Ammar dan Dr. Camelia bahagia dunia akhirat, hubungan percintaannya halal. Sebelumnya, sidang eksepsi Ammar Zoni juga sempat mengajikan momen yang cukup mengejutkan, sekaligus manis. Ya, di tengah jalannya persidangan yang serius, Ammar Zoni tiba-tiba saja membuat permintaan yang membuat semua mata tertuju padanya.
Amar tiba-tiba saja meminta surat nikah kepada sang kekasih, Dr. Camelia. Dr. Camelia pun sempat tersipu saat mendengar permintaan itu. Untuk ini ya, aku butuh surat nikah. Sudah bisa berhubungan. Apapun, walaupun kita belum ada hubungan terikat, pasti aku tetap ada di sini kok buat kamu. Ya, akan mencarikan titik darah kehabisan. Menanggapi permintaan Amar soal surat nikah, Dr. Camelia pun menjelaskan alasannya. Ya, semua didasari atas keberadaan dirinya yang mengetahui seluruh peristiwa yang dialami Amar Zoni sejak 2024 lalu. Seiring dengan itu, Dr. Camelia pun menjadi salah satu garda terdepan dalam mengurus segala keperluan Amar, termasuk saat Amar sekarang menghuni lapas Nusa Kambangan. Namun, saat mereka ingin melakukan panggilan video, prosesnya kerap dipersulit karena status hubungan mereka belum tercatat sebagai keluarga. Karena alasan itulah, Amar pun memintanya untuk segera membuat surat nikah agar segala keperluannya dapat diurus dengan lebih mudah dan tanpa dibebani izin yang begitu sulit. Nah, jadi gini kalau saya kan gini kan apa-apa tuh Amar taunya semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya, tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa Bang Amar. Nah, itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Tapi kan ya nanti kan bisa lewat Adit lah atau lewat adiknya gitu. Jadi emang aku jujur serba terbatas untuk ngambil keputusan ini karena balik lagi aku belum jadi siapa-siapanya Bang Amar. Tapi alhamdulillah adik-adiknya juga apapun keputusan aku pasti dia support kok. Adik-adiknya udah semua keputusannya ada di aku kok gitu. Mereka pada percaya sama aku gitu. Alhamdulillah. Wawanya juga, tante-tantenya juga alhamdulillah gitu. Menepikan penjelasan Dr. Camelia terkait rencana pernikahannya dengan Amar serta aksinya saat menunjukkan barang Amar di kediamannya. Lalu, seperti apa penjelasan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kemungkinan Amar Zoni dihadirkan langsung di ruang sidang? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di sisi lain, permintaan Amar Zoni agar sidang lanjutan kasusnya Kamis lusa digelar secara offline sepertinya belum juga bisa dipenuhi oleh pihak Pengadilan Jakarta Pusat lantaran penetapan hal itu menjadi ranah majelis hakim untuk memutuskannya, dan selama penetapan itu belum ada, maka sidang akan tetap digelar online. Seperti sidang-sidang sebelumnya. Berikut penjelasan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang bersangkutan ada di Nusa Kambangan ya, dan juga persidangannya dari awal sudah secara elektronik ya, sesuai perma, sehingga persidangannya saksi-saksi ada di PN untuk Amar Zoni sendiri secara Zoom ya. Artinya kalau yang bersangkutan itu meminta untuk persidangan secara offline gitu ya, sesuai ketentuan ya, bisa melalui PH-nya atau memohon kepada majelis. Nanti kalau majelis menetapkan, mengizinkan untuk persidangan secara offline, tentu majelis akan mengeluarkan penetapan dan JPU akan melaksanakan penetapan tersebut. Nah, selagi tidak ada penetapan ya persidangan tetap berjalan seperti biasanya secara
elektronik ya, secara online ini permohonan ditujukan kepada majelis hakim. Nah, tentu alasannya seperti apa nanti majelis hakim kan yang punya kewenangan, karena ranahnya sekarang kan memang dalam rangka persidangan. Memang ranahnya majelis, tapi karena Amar Zoni sendiri ada di Nusa Kambangan, tentu kan harus ada koordinasi dan sebagainya. Ikuti aja persidangannya nanti seperti apa. Sebelumnya, usai sidang eksepsi, kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, menjelaskan poin-poin eksepsi yang diajukan pihaknya. Dan inilah poin-poin eksepsi tersebut. Berarti kan ada poin kita, pertama asas legalitas, bahwa kan dengan adanya KUHP nasional yang baru, yang lahir 2023 kan pasal-pasal yang didakwa jaksa kan itu udah dicabut. Nah, kemudian masalah alat bukti, ya kan, alat bukti nggak bersesuaian antara penyidikan polisi dengan didakwaan yang dibuat oleh jaksa. Kita tengok dari persyaratan untuk dikabulkannya eksepsi ya sangat berpeluang besar juga, karena banyak ya kita tengok dakwaannya seperti asal-asalan atau keburu-buru, atau memang dipersiapkan dulu memang kasus ini apakah terlalu lama dilimpahkan gitu kan. Nah itu juga ya mungkin ya dulu mungkin lemah juga kasus ini, mungkin mengajukan permohonan lampirannya KK sama KTP. Nah semalam itu kan saya udah ajukan, cuma kakak itu kurang, ya mungkin fotokopinya kurang bagus. Nggak lengkap gitu fotonya. Ya. Tadi udah dikirim kan? Ya nanti kita ajukan lagi. Jadi prosedurnya memang agak sulit. Kalau pengacara paling sulit itu ya kalau gugatannya apa dakwanya itu kabur lah. Nah, kemudian masalah penasihat hukum Amar ini kan padahal kan udah punya penasihat hukum kita kan, nggak tahu malah ditunjuk orang lain yang dipaksakan. Padahal orang lain itu nggak pernah hadir pada waktu Amar diperiksa oleh penyidik. Nah ini kan cacat hukum juga, ini kan kita ajukan juga. Berbeda dari penjelasan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kemungkinan Amar Zoni dihadirkan langsung di ruang sidang. Sesaat lagi akan hadir komentar Hotman Paris terkait pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan, serta dukungannya agar Amar Zoni bisa hadir langsung di ruang sidang. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemindahan Amar Zoni secara tiba-tiba ke Lapas Nusa Kambangan ikut menggelitik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk ikut mempertanyakan latar belakang pemindahan itu. Karena menurut Bang Hotman, tidak ada satupun unsur berbahaya dari perilaku Amar, hingga ia harus dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Pengacara bling-bling ini juga menyoroti posisi Amar di Nusa Kambangan yang membuat dirinya terbatas dalam membela diri di persidangan. Karenanya, Bang Hotman pun mendukung langkah Amar yang berupaya hadir secara offline di sidang berikutnya. Jadi gini, hakim berwenang untuk menentukan cara persidangan, apakah melalui Zoom atau langsung hadir di tempat. Itu hakim, itu kewenangan hakim. Yang saya tidak mengerti di mana, tentu ada hakim membuat itu kan, tentu ada pertimbangan, ada alasan. Yang saya belum tahu di mana faktor membahayakan dari Amar Zoni, saya belum lihat itu. Itu yang saya tidak ngerti. Memang kalau melalui Zoom itu akan mengurangi kebebasan membela diri, itu sudah pasti itu. Belum lagi kuasa hukumnya kan jauh. Siapa kuasa hukum
di sampingnya yang akan memberikan nasihat hukum pada saat sidang antara mana ada kuasa hukum yang mau datang ke Nusa Kambangan. Itu memang itu sangat mempersempit ruang gerak dari si terdakwa. Dia punya hak, tapi hakim berwenang. Makanya saya bilang, kalau ada alasan yang dapat dibenarkan, itu benar. Makanya saya bilang, apakah memang Amar-Zoni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih nggak membahayakan, dia bukan teroris, dia bukan penembak ulu. Dan kalau memang alasannya untuk mengedarkan narkoba, ya dikerengkeng aja di Jakarta waktu sidang. Ya kan? Digempong setiap 24 jam. Yang jelas bahwa sidang melalui Zoom itu sangat mengurangi, sangat merugikan terdakwa karena dia tidak bebas untuk mendapat pembelaan, kuasa hukumnya pun tidak bebas komunikasi, dan bisa-bisa pada lagi sidang tiba-tiba gangguan itu loh, gangguan sinyal itu paling sering itu. Makanya saya tidak tahu apakah memang dia sangat membahayakan atau tidak. Aku nggak bisa komen soal itu, ya. Aku nggak bisa komen, ya. Tapi kalau memang dia sangat membahayakan, ya hakim berwenang. Ya kalau memang karena harus Zoom, ya itu memang sangat merugikan si terdakwa. Tapi benar-benar faktornya adalah apakah orang itu membahayakan atau tidak. Tapi kalau yang abang lihatnya Amar-Zoni tidak membahayakan. Aku nggak melihat. Dia bukan teroris. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.